Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita masih masuk teks persuasif, tapi sebelum nanti ibu menjelaskan, ibu mau sedikit ngasih warning dulu. Hari Sabtu kan kita sudah mulai ujian tengah semester ya, atau UTS yang diadakan secara online. Nah, ibu cuma berharap tugas-tugas yang belum lengkap bisa dilengkapi. Nah, terus pada saat pelaksanaan nanti PTS online itu wajib hadir. Jadi jangan sampai kalian tidak hadir atau datangnya terlambat karena waktunya juga bukan waktu jam sekolah atau seperti daring, tapi juga waktunya adalah pagi. Yang dimana menuntut anak-anak ibu yang ada di rumah untuk bisa bangun lebih awal. Itu aja mungkin pesan dari ibu. Nah, kali ini di pertemuan ketiga, nanti pertemuan keempat dari teks persuasif adalah ulangan harian, tapi setelah UTS ya, nanti setelah UTS atau mungkin kalau setelah UTS ada Zoom online, berarti setelah Zoom online Bu Anita akan kasih soal PTS online tentang teks persuasif. Nah, kali ini ada di materi yang keempat, maaf, di materi yang ketiga atau pertemuan kita yang ketiga ini adalah tentang menyimpulkan tentang teks persuasif. Sebelum Ibu jelaskan lagi lebih detailnya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kalau kemarin kita udah sempat mengidentifikasi dari teks persuasif, terus kita sudah menelaah unsur kebahasaan. Nah, kali ini materi yang terakhir dari teks persuasif yaitu adalah menyimpulkan teks persuasif. Ibu share dulu PPT-nya. Kita lihat, ini masih bab ke-7 di pertemuan ketiga. Ya, ada kompetensi dasarnya adalah menyimpulkan isi, saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasi, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan keragaman budaya yang didengar dan dibaca dengan lengkap. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan bahwa peserta didik dapat menyimpulkan isi saran atau ajakan atau arahan pertimbangan tentang berbagai permasalahan dari teks persuasi. Nah, bagaimana sih cara menyimpulkan teks persuasi? Kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, menyimpulkan isi teks persuasi, kita harus tahu dulu simpulan itu adalah bentuk rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan biasanya dibuat berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kesimpulan itu, mau tidak mau, kita harus baca teksnya terlebih dahulu. Dan di mana ketika kita baca itu dituntut untuk bisa memahami apa sih yang sedang dibahas, apa sih isinya, supaya kita bisa mengambil kesimpulan secara keseluruhan dari teks yang sudah kita baca. Nah, menyimpulkan isi teks persuasi ini adalah membuat rumusan akhir tentang isi teks persuasi. Cara merumuskan kesimpulan untuk teks persuasi adalah dengan menekankan kembali atas pernyataan sebelumnya dan umumnya ditandai dengan ungkapan seperti ada kata oleh sebab itu, oleh karena itu, dengan begitu, dengan demikian, dan lain-lain sebagainya. Biasanya kalau bentuk kesimpulan, oleh karena itu, oleh sebab itu, marilah kita jaga lingkungan ini dengan baik. Nah, berarti kan itu berarti ada bentuk rumusan kesimpulan secara tidak langsungnya dalam kalimat itu ketika ada di bagian yang paling akhir. Lanjut lagi, bagaimana caranya atau langkah-langkah menyimpulkan dari teks persuasi? Nah, kali ini sih kalau kita menyimpulkan nggak terlalu banyak ya, yang penting kita tahu langkah-langkahnya. Nah, yang pertama, membaca isi teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat bagian-bagian yang penting dari isi teks tersebut. Yang ketiga, memahami hubungan logis bagian-bagian penting tersebut satu sama lain. Dan yang terakhir adalah, atau poin yang keempat, merumuskan simpulan isi teks dengan ringkas serta jelas. Seperti waktu itu kita materinya tentang teks eksplanasi, masih ingat ya bagaimana cara merumuskan sebuah
teks, di mana kita harus baca dulu, lalu kita catat bagian yang paling penting, terus kita menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain, lalu kita menuliskan sebuah kesimpulan atau ringkasan secara utuh, secara jelas. Nah, itu dikatakan adalah cara membuat menyimpulkan. Kita lihat di sini ada contohnya, Bu Anita kasih contoh kalau nggak salah, nggak terlalu banyak. Ada contoh simpulan teks persuasi, tapi Bu Anita hanya ngambil kutipan saja ya, nggak satu paragraf terus kita cari kesimpulannya, tapi hanya diambil satu paragraf atau satu kutipan dari teks persuasi lalu dibuat kesimpulannya. Kita lihat, menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, di sini kita disuruh membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Kenapa Bu nggak ada mengalami gangguan pencernaan, pola makan, terus sering terlambat makan, kenapa tidak dimasukkan ke dalam bentuk kesimpulan? Karena di sini mengalami gangguan pencernaan yang tadi sudah disebutkan bahwa kalau mengalami gangguan pencernaan itu ternyata ada pola makan yang nggak teratur, sering terlambat makan, terus kurang konsumsi buah, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau membuat kesimpulan berarti akan jauh lebih ringkas. Sesuatu yang sudah disebutkan tadi tidak perlu disebutkan lagi, hanya mengambil bagian yang pentingnya saja. Makanya itu dikatakan sebagai kesimpulan. Agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Mengambil bagian atas, menutup di bagian akhir. Kita lihat lagi contoh selanjutnya. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani rokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Nah, disuruh buat kesimpulannya. Kesimpulan dari teks yang di sini adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Karena kan di sini yang diminta adalah supaya nggak boleh ngerokok lagi. Bahkan pecandu rokok aja yang di Malaysia, di Shanghai, itu bahkan rela menghabiskan uang banyak, padahal disuruh antisipasi bahwa tidak boleh kebanyakan merokok karena bisa menyebabkan kecanduan merokok pada diri sendiri. Nah, itu adalah bentuk kesimpulan. Nah, di bagian akhir ada latihan soal. Tidak banyak ya, Bu Anita hanya kasih satu paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Nah, nanti anak-anak ibu yang di rumah disuruh membuat kesimpulan dari teks yang udah ada di sini. Judulnya adalah pendidikan. Kita lihat ya, pendidikan merupakan salah satu sarana untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan bla 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 sampai bagian yang terakhir Indonesia ini. Nah, nanti setelah ini dibaca bagian penting di kalimat yang pertama, di paragraf yang pertama, lalu di baris selanjutnya, dan di baris selanjutnya. Nah, nanti kalian ini nih ya, di pendidikan ini berarti ada 3 paragraf ya hitungannya ya, paragraf pertama, paragraf kedua, sama paragraf ketiga. Nah, nanti teman-teman yang di rumah atau anak ibu yang di rumah bikin aja satu kesimpulan dari, ingat catat bagian pentingnya apa saja di kalimat pertama, di paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga, lalu dibuat kesimpulan. Nanti tugasnya dikirim ke Google Classroom ya. Oke, terima kasih buat hari ini. Tetap semangat belajar PJJ-nya, tetap semangat buat nanti menjalankan ujian tengah semesternya atau UTS-nya. Jangan sampai kesempatan yang sudah diberikan kami, Bapak Ibu Guru dan sekolah, kalian sia-siakan begitu saja. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi kondisi pandemi seperti ini. Sama-sama ya kita
memahami kondisi seperti ini bahwa kita nggak bisa tatap muka. Nah, terus kalau andai kata misalnya pertemuannya daring, berarti mohon dengan sangat anak-anak ibu yang hebat, kalian bisa melakukan ini jauh lebih baik. Kondisi seperti ini kita tidak mau. Tetap jaga kesehatan di rumah. Terus juga terapkan 3M-nya, terus juga tetap jaga pola makannya supaya kita tetap sehat. Oke ya, terima kasih buat hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Berarti nanti pertemuan selanjutnya adalah ulangan teks persuasi. Tapi karena nanti ada UTS dari Sabtu, berarti seminggu ini kita tetap teman-teman di rumah atau anak ibu di rumah jalankan dulu UTS-nya. Nanti baru kita akan review materi dan Bu Anita akan kirimkan soal ulangan harian teks persuasi. Oke, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.